Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak, kita jumpa kembali dalam belajar matematika. Tetapi terlebih dahulu Bapak minta tolong di absen dulu ya anak-anak, biar Bapak tahu siapa yang tidak mengikuti. Bapak kasih waktu 5 menit. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembicaraan kita masalah materi matematika. Kalau minggu lalu Bapak sudah membicarakan penjumlahan bilangan bulat. Nah, pada penjumlahan bilangan bulat itu ada sifat-sifat yang berlaku untuk membantu mengoperasikan penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifat ya. Jadi ada tanda bintang yang ketiga dari lanjutan catatan anak-anak adalah sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama itu adalah sifat tertutup. Itu dimana bilangan bulat A dijumlahkan dengan bilangan bulat C akan menghasilkan bilangan bulat. Saya ulangi, bilangan bulat A ditambahkan dengan bilangan bulat B akan menghasilkan bilangan bulat C. Jadi A, B, dan C itu adalah bilangan bulat. Contohnya, Bapak kasihkan satu aja contohnya, bahwa 6 ditambah min 4 itu sama dengan, ingat anak-anak kemarin penjumlahannya antara angka 6 dengan angka 4 yang lebih besar adalah 6, maka penjumlahan ini akan menghasilkan positif karena 6 yang positif. Positif berapa? 2. Nah sekarang kita itu 6 bilangan bulat, 4 min 4 juga bilangan bulat, 2 juga bilangan bulat. Itu yang disebut dengan tertutup. Sifat yang kedua itu adalah sifat komutatif. Sifat komutatif atau penukaran tempat. Konsepnya, jika ada bilangan bulat A ditambah bilangan bulat B, itu sama artinya dengan bilangan bulat B ditambah dengan bilangan bulat A. Kalau anak-anak menjumpai perjumlahan buah-buah bilangan, boleh ditukar tempatnya, hasilnya akan sama, itu maksudnya di sana. Bapak berikan contoh. 8 ditambah min 2 itu akan sama hasilnya dengan min 2 ditambah 8. Berapa maka hasilnya? Yaitu 8 dengan 2 lebih besar 8, maka hasilnya adalah positif. Lagi berapa? Lagi 6. Sudah bisa Bapak lanjutkan ke sifat berikutnya. Ya, sifat berikutnya adalah sifat yang ketiga. Sifat identitas penjumlahan. Sifat identitas penjumlahan. Secara konsep dapat ditulis jika bilangan bulat A ditambahkan dengan 0 itu akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri, yaitu A. Maka bilangan 0 ini disebut dengan bilangan identitas penjumlahan. Saya ulangi ya, 0 ini disebut dengan bilangan identitas penjumlahan. Contohnya yang gampang aja. Min 5 ditambah 0 itu hasilnya sama dengan min 5. Paham anak-anak? Bisa? Nah nanti kita di latihan lebih banyak lagi berbicara karena waktu terbatas. Bapak juga akan sedikit agak cepat. Sifat yang terakhir, oh belum, masih ada 2 ya. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif yaitu pengelompokan. Jika ada bilangan bulat A ditambah bilangan bulat B
tambah C. Nah, kalau yang seperti ini artinya bilangan B dengan C dulu dijumlahkan, hasilnya baru dijumlahkan dengan A. Tapi anak-anak juga bisa mengelompokkan yang lain, ya, A dengan B, hasilnya baru dijumlahkan dengan C. Ya, itu namanya asosiatif pengelompokan. Nah, di situ contohnya, kalau anak 8 ditambah 12 ditambah min 3 sama dengan, saya dobelkan di sini kurungnya, gitu. Maka ini akan sama dengan pengerjaannya, yaitu 8 ditambah 12 baru ditambah min 3. Kira-kira hasilnya berapa? Nah, kalau kita lanjutkan itu hasilnya berapa? Kita lanjutkan coba. 20 ditambah min 3. Habis itu berapa hasilnya? Karena kita bisa 20 dengan 3. Baik, 20, maka hasilnya positif, yaitu berapa? 17. Ya. Yang di kiri pun sama, hasilnya adalah 17. Ya. Oke, yang terakhir daripada sifat-sifat bilangan bulat yaitu inverse atau lawan bilangan itu sendiri. Lawan. Konsepnya adalah bilangan bulat A, lawannya atau inverse-nya adalah min A. Jadi bilangan bulat A lawannya adalah min A. Kalau contohnya mungkin bisa dengan gampang dapatkan, misalnya min 3 kalau 15 lawannya min 15. Ya. Oke, nah, sifat yang terakhir daripada penjumlahan bilangan bulat adalah inverse bilangan bulat itu sendiri, yaitu dimana konsepnya adalah jika bilangan bulat A, inverse-nya atau lawannya adalah min A. Sudah, itu konsepnya A, lawannya atau inverse-nya adalah min A. Contohnya, min 3 lawannya adalah 3. Dan contoh kedua, 15 lawannya adalah min 15. Kita lanjutkan anak-anak materinya, yaitu setelah kita membahas kemarin dengan yang tadi adalah semuanya untuk penjumlahan. Sekarang yang nomor B adalah yang bagian B-nya itu adalah pengurangan bilangan bulat. Nah, definisi pengurangan bilangan bulat konsepnya, pengurangan itu adalah penjumlahan dengan lawannya. Jadi definisinya atau konsepnya adalah pengurangan bilangan bulat sama artinya dengan menjumlahkan dengan lawannya. Konsepnya A kurang B, salah, A kurang B itu akan sama dengan A ditambah min B. Karena B lawannya adalah min B. Jadi B itu lawannya adalah min B. Jadi gampang? Bisa kira-kira? Contoh sengaja Bapak kasihkan 4 yang berbeda, kalau diperhatikan dengan baik. Hasil dari yang pertama 12 kurang 8. Yang kedua 24 kurang 6. Yang ketiga
min 15 kurang 5. Yang keempat, sama yang keempat itu adalah min 10 min 2. Nah itu contoh keempat, ada positif kurang positif, positif kurang dengan negatif, negatif kurang positif, dan negatif kurang negatif. Jawabannya, nah di sini saya pelan-pelan ya, nanti Bapak biasa setelah lepas satu, Bapak jawab satu, anak-anak latihan pelan-pelan sendiri. Oke, Bapak cari yang nomor 1, jawaban nomor 1. 12 kurang 8 sama dengan. Kembalikan ke konsep awalnya, bahwa kita ubah jadi penjumlahan, bahwa 12 itu ditambah dengan min. Nah, ini sudah ada di penjumlahan. 12 dengan 8 lebih besar 12, maka hasilnya adalah positif. Lagi berapa lebih besar? Lagi 4. Jadi positif. Nah, bisa? Coba yang nomor 2 pelan-pelan. 24 kurang 6 sama dengan. Ini dirubah jadi positif penjumlahan, ini cari lawannya. Berarti 24 saya rubah menjadi penjumlahan. Lawan dari negatif 6 adalah 6. 24 ditambah 6. Bagaimana? Berapa hasilnya? 30. Nah, jangan keliru dengan tandanya, hati-hati. Sudah itu, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah min 15. Min 5. Sama anak, ubah dulu ke bentuk ini, ubah dulu ke penjumlahan menjadi min 15 ditambah min 5. Negatif ditambah negatif, maka negatifnya nambah banyak. Min nambah banyak negatifnya. Angkanya jumlahkan saja nak. Ya, 20. Oke. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Dan yang terakhir, yang 4 itu adalah min 10 min 2. Kita rubah menjadi min 10 ditambah 2. Mana lebih besar? 10 dengan 2? 10. Karena 10 apa? Negatif. Lagi berapa lebih besar? Hasilnya bagaimana? Tolong dipahami satu persatu, semuanya konsepnya berbeda. Oke? Nah, nanti akan ada soal-soal latihan. Ya, materi kita lanjutkan anak-anak. Mana materi kita sekarang adalah perkalian bilangan bulan. Nah, finisi perkaliannya dulu. Perkalian itu adalah penjumlahan berulang sebanyak pengalinya. Ya. Konsepnya. Apa konsepnya aja Bapak tulis, anak ingat nulis definisinya anak. Perkalian adalah penjumlahan berulang sebanyak pengalinya. Berarti kalau M dikalikan dengan A, maka ini akan sama artinya dengan A ditambah dengan A berulang ditambah dengan A ditambah seterusnya. Jadi tambah seterusnya, tambah lagi A sebanyak N. Sebanyak N. Itu pemahamannya. Perkalian berulang sebanyak N. Contohnya
Kalau ada 3 kalikan dengan 5, ini sama artinya dengan pengertiannya ya, anak. Pengertiannya yang Bapak tulis 5 ditambah 5 ditambah 5. Itu pengertiannya. Ya. Mungkin ada anak-anak yang bertanya, Pak, apakah harus 5 tambah 5 tambah 5? Pengertiannya ya. Tapi kalau anak-anak menekankan pada hasil, bisa saja 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Tapi salah pengertiannya, hasilnya benar. Ya, tolong itu. Kalau nanti ini sering jadi perdebatan ini anak-anak di masyarakat, jangan sampai jadi 5 ditambah 5 ditambah 5 itu yang benar. Ya, kalau anak-anak tidak percaya nanti pergi ke dokter, ada obat 1 kali 3 dan 3 kali 1. Hasil perkaliannya sama tapi prakteknya berbeda ya. Nah, itu modelnya, contohnya. Nah, dari perkalian bilangan bulat ini sebelum Bapak kasihkan contohnya, maka Bapak lihat dulu, lihat tanda bintang kedua, perkalian tandanya dulu. Tanda, Bapak memang khusus sekali ini ya. Ini sering membingungkan sampai ke SMA kalau tidak paham dari bawah. Pak bikinkan tabelnya, Pak bagi 2 gini aja. Di sini perkalian, ini positif, Bapak tulis pos saja, sini negatif, sini positif, sini negatif. Nah, pasti bisa mengisi 4 posisi ini. Kalau positif dengan positif dikalikan, maka hasilnya akan positif. Kalau positif dengan negatif dikalikan, maka hasilnya akan negatif. Begitu juga kalau negatif dengan positif, maka akan negatif. Negatif dengan negatif akan positif. Nah, pendeknya tanda yang sama dikalikan menghasilkan positif. Yang sama ya, positif-positif atau negatif-negatif, hasilnya pasti positif. Tanda yang berbeda dikalikan, hasilnya adalah negatif. Oke, contohnya, contohnya hasil dari lalu Bapak berikan satu-satu modelnya. Ini yang positif, kalikan dengan yang positif. Yang kedua contohnya masih yang positif, kalikan dengan yang negatif. Yang ketiga ini yang negatif dikalikan dengan yang positif. Sedangkan yang keempat yang negatif, yang gampang Bapak kasihkan, kalikan dengan yang negatif. Ya, ditulis soalnya. Oke, kita lanjutkan jawabannya. Satu-satu ya, nanti saya lepas atau Bapak lepas ini, anak-anak yang mengorek-orekan, Bapak yang hanya menulis hasilnya. Oke. Yang nomor 1, 12 kalikan dengan 3, maka sama saja. Kita berpikir dulu ke perkalian tanda tadi ya, positif dikalikan positif, maka hasilnya akan positif. Itu langkah awal berpikirnya, sehingga baru orang-orangkan angkanya. 12 kali 3 itu hasilnya berapa? Iya, baik, 30. Oke. Yang kedua 17 dikalikan dengan min 5 sama dengan, kembali ke perkalian tanda positif kali negatif, hasilnya apa? Iya, baik, negatif. Ya, tinggal angkanya sekarang kalikan. 35 50.
Berarti berapa? 85. Oke. Min 85. Soal yang ketiga. Coba anak-anak dulu, anak-anak. Anak-anak mencoba sendiri dulu. Min 15 kali 6. Positif atau negatif hasilnya? Iya, negatif. Negatif berapa? 90. Negatif 90. Contoh yang keempat itu adalah min 10 kalikan dengan min 4. Negatif atau positif hasilnya itu, nah? Iya, positif. Positif berapa? 4. Oke. Oke, Nana. Kita lanjut ke sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Nah, beberapa sifat-sifatnya hanya konsepnya saja Bapak tuliskan. Pemahamannya nanti contohnya sama seperti di penjumlahan. Yang pertama itu adalah sifat tertutup. Bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan bulat. Itu namanya sifat tertutup. Mungkin A kali B sama dengan C, maka A, B, dan C adalah bilangan bulat konsepnya. Terus ini Bapak tidak berikan contoh. Yang kedua, sifat komutatif, penukaran tempat, hampir mirip pemahamannya dengan penjumlahan. Jika ada bilangan A kalikan dengan B, ini bisa sama dengan hasilnya adalah bilangan B kalikan dengan A. Penukaran tempat. Yang kedua. Dan yang ketiga, ada sifat asosiatif. A kalikan dengan B kalikan dengan C akan sama hasilnya dengan A yang Bapak kelompokkan dulu dengan B, hasilnya baru Bapak kalikan dengan C. Itu sama sih. Itu namanya sifat asosiatif. Boleh anak-anak pakai yang di kiri, mau boleh yang di kanan, hasilnya akan sama. Nah itu yang keempat. Nah ini baru Bapak berikan contoh. Namanya sifat distributif. Ya. Nah, sifat distributif ini ada dua. Yang pertama, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Saya ulangi ya, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Konsepnya A dikalikan dengan B ditambah dengan C. Anak-anak boleh jumlahkan dulu, hasilnya baru kalikan. Atau anak-anak kalikan satu persatu seperti Bapak ini. A kalikan D. Yang ini dulu dikalikan, ditambahkan dengan A lagi dikalikan dengan C. Ini namanya distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya, Bapak berikan yang positif biar anak-anak gampang memahaminya. 3 kalikan dengan 4 ditambah 5. Anak-anak mau pakai yang mana? Mau pakai yang di sebelah kiri boleh, mau pakai sebelah kanan juga boleh. Ya, Bapak pakai yang di sebelah kanan. Itu adalah berarti 3 kali 4 ditambah 3 kali 3.
ulangi. 5 kan 15. Hasilnya perkalian biasa, hasilnya adalah 12 ditambah 15. Terus hasilnya adalah, kalau ini jumlahkan 9 kali 3 juga 27. Nah, ini distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua, distributif perkalian terhadap pengurangan. Berarti konsepnya A kali B kurang C sama dengan A kalikan dengan B kurang A kalikan dengan B. Itu konsepnya. Contohnya satu lagi apa kasih? 6 kali 8 tambah 2. Nah, tadi sudah Bapak pakai yang di sebelah kiri. Sekarang apa yang di sebelah kanan? Kita pakai yang di sebelah kiri ya sekarang. Boleh. Berarti 6 kali 2. Bapak membicarakan apa? Pengurangan. Coba kita ada kekeliruan contoh soalnya, bukan salah pengerjaannya. Oke, Bapak ulangi. 6 kali 8 kurang 2, maka hasilnya adalah 6 kali 8 kurang 2, 6. Sehingga hasilnya adalah 30. Nah, begitu Bapak. Nah, gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Oke, kita bahas yang terakhir sekarang dari operasi hitung bilangan bulat, yaitu yang nomor D, pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat. Konsepnya, pembagian bilangan bulat sama artinya dengan perkalian bilangan tersebut dengan kebalikannya. Jadi kalau ada konsepnya ini, kalau ada A kalikan dengan B, ulangi, dibagi dengan B, itu akan sama artinya dengan A dikalikan dengan 1 per B. Ini konsepnya. Karena B kebalikan dari 1 per B. Nah, masalah tanda itu sama dengan perkalian. Jadi positif dengan positif hasilnya positif, negatif dengan negatif hasilnya negatif. Contohnya, hasil dari, Bapak sengaja yang gampang-gampang biar anak ngerti konsepnya saja. Nanti soal latihannya yang lebih rumit sedikit. 12 dibagi 4. Saya kira semua tahu ini. 12 dibagi 4. Ada nomor 2. 20 dibagi min 5. Nah, itu ada yang ketiga, min 36 dibagi 9. Nah, itu ada yang terakhir, min 42 dibagi min 6. Oke, terus itu jawabannya satu persatu lah. Tulis sebelahnya jawaban. Yang pertama 12 dibagi 4. Bapak sesuai dengan konsep dulu lah. Sama artinya dengan 12 dikalikan dengan 1 per 4. Ini ada pembagian seperti itu.
ini adalah 3. 1, hasilnya adalah ya. Yang kedua, mungkin anak-anak sudah bisa sekarang mengikuti jejaknya itu, yaitu 20 dibagi min 5 itu sama artinya dengan 20 kali min 1/5. Ada tandanya negatif atau min, sehingga hasilnya adalah min. Yang ketiga, min 36 dibagi 9 ini sama artinya min 36 kalikan dengan 1/9. Ini coretnya ke sini, ini adalah 6, tandanya negatif, salah ini 4 ya, nah. 4 tandanya negatif, nah, maka hasilnya min 4. Dan yang terakhir itu adalah min 42 dibagi min 6 itu sama dengan min 42 kali min 1/5. Negatif dengan negatif, positif hasilnya sini adalah bisa disederhanakan, ini adalah 7, maka hasil sini adalah 7. Nah, kan rangkaian operasi bilangan bulat yang Bapak kasihkan kepada anak-anak, mudah-mudahan bisa membantu dalam belajar di rumah. Nanti latihan tolong dikerjakan, dan kalau tidak paham beberapa soal latihan yang tidak bisa dipahami, tidak bisa ngerti, bisa anak-anak japri ke guru masing-masing, yaitu Bapak sendiri, Bapak Putu Suryodana, dan Ibu Vera. Terima kasih. Selamat siang. Om Santi 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 Om.